Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Kembali kita akan mendengarkan renungan 79 yang kita akan menggunakan terus 365 hari yang mengubahkan. Mari kita terus mengalami perubahan di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca di dalam Titus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Tapi saya hanya akan membaca ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saya beri tema terus belajar, Titus 3 ayat 14. Kita tahu mulai kita lahir dari bayi itu kita sudah mengalami proses untuk belajar. Dari kita belajar merangkak, belajar duduk, belajar jalan, belajar bicara. Kemudian kita masuk ke sekolah, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Sesudah itu kita tahu, sesudah kita kuliah di tengah-tengah proses pendidikan itu, formal kita pun belajar banyak hal. Jadi sejak kita kecil sampai kita kuliah, selesai kuliah pun kita tetap belajar banyak hal. Sangat menarik ayat kita hari ini. Dalam suratnya kepada Titus, Paulus mengatakan, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi. Ayat ini mengingatkan kita untuk belajar melakukan pekerjaan yang baik. Dan untuk melakukan pekerjaan yang baik itu kita perlu terus belajar. Seperti layaknya segala sesuatu dalam hidup ini butuh proses. Hidup ini tidak begitu saja, tapi butuh proses. Kita dibentuk sebegitu rupa. Kita pun perlu melatih diri kita agar bisa semakin terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk melakukan perbuatan yang baik, kita perlu dilatih, kita perlu dididik, kita perlu belajar. Dalam ibadah pun diperlukan latihan. Kita tidak bisa males-malesan melalui serangkaian peristiwa, kejadian, nasihat, dan teguran orang lain. Lewat penderitaan dan kesulitan, Tuhan siap untuk memberi pelajaran bagi kita agar kita lebih dekat kepadanya. Jadi dalam setiap pelajaran yang Tuhan berikan, entah itu lewat penderitaan, sakit, penyakit, kesusahan, kesulitan ekonomi dan sebagainya, itu Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terbiasa, menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, melatih diri kita agar kita bisa semakin terbiasa untuk melakukan
perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam beribadah pun diperlukan latihan. Kita tidak bisa males-malesan untuk beribadah melalui serangkaian peristiwa kejadian, mungkin kesusahan, sakit penyakit, nasihat, atau teguran orang lain. Lewat penderitaan dan kesulitan, kita siap memberi pelajaran bagi kita agar kita lebih dekat kepadanya. Kesulitan yang kita hadapi di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dikatakan demikian. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Beribadah pun harus dilatih. Kepada bangsa Israel pun Tuhan memerintahkan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucu dan keturunan mereka secara terus-menerus. Dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Berulang-ulang itu berbicara mengenai sebuah proses yang berkesinambungan. Hal yang sama juga Tuhan inginkan kepada kita dan anak cucu kita. Firman Tuhan harus terus kita tanamkan dan ajarkan kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita. Dan setiap saat mereka bisa terjerumus ke dalam dosa. Oleh karena kita harus menanamkan firman Tuhan secara terus-menerus kepada mereka. Dan kita perlu mengingatkan anak cucu kita tentang firman Tuhan. Supaya jangan sampai mereka terjerumus. Apalagi hidup di hari-hari yang terakhir yang penuh dengan dosa ini. Kita harus selalu mengingatkan firman Tuhan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita setiap hari. Contoh kita melihat, kita lewat pengajaran maupun contoh keteladanan. Tetapi itu tidak bisa kita lakukan hanya dalam sekejap saja. Dan jangan lupa, semua harus melalui serangkaian proses. Jadi tidak bisa sekarang saya ngajar mendidik mereka, besok sudah tidak. Itu harus melalui proses yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi harus setiap hari. Tuhan selalu mendorong semua anak-anaknya untuk terus belajar mengenai hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup di dunia. Tapi juga terutama belajar untuk mengenal Yesus Kristus lebih lagi dan mengetahui apa yang menjadi rencana dan kehendak daripada Allah dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita terus tekun dan belajar, terus upgrade diri kita dalam segala hal. Kalau kita mau terus-menerus mengalami pertumbuhan, baik dalam pengetahuan, keahlian, terutama dalam iman kita kepada Yesus. Kita perlu selalu mengalami pertumbuhan. Dan kalau kita ambil di dalam firman Tuhan ini OIA, kita tahu bahwa ayat ini
Surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus yang menyatakan segala yang harus dia lakukan untuk membimbing jemaat yang ada. Kalau kita tahu aplikasinya, kita selalu harus mendorong anak-anak Tuhan, anak-anak kita untuk terus belajar mengenai hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup di dunia ini. Kita harus mendidik mereka untuk setia, untuk mengenal firman Tuhan, untuk takut kepada Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan renungan 79. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 08 1327 420088. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur buat firman-Mu, mengingatkan kepada kami untuk terus belajar, dan kami boleh mendidik, mengingatkan anak-anak, cucu-cucu kami semuanya, keluarga kami, untuk tetap mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu, untuk terus belajar di dalam kebenaran firman-Mu, supaya hidup mereka tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang gelap. Terima kasih, berkati semua keluarga besar GPDI RSCADAI dalam usaha pekerjaan mereka. Tolong mereka yang sakit jamah sembuhkan, yang susah hiburkan Tuhan, yang lemah iman yang Kau kuatkan. Berkati Ibu Gembala kami Susan Malino, tambah-tambahi beliau dengan hikmat, kekuatan, urapan yang baru. Pakai makin hari makin heran untuk membimbing keluarga besar GPDI RSCADAI hidup menurut jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buatlah jiwa keluarga GPDI RSCADAI bersukacita. Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.